Pernahkah Anda mengabadikan momen di setiap perjalanan dengan kamera? Tentu tidak asing dengan kamera Kodak. Tapi, mengapa perusahaan sebesar ini mengalami kebangkrutan? Di video ini, kami akan mengulas penyebabnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Perkenalkan, saya Iman Mardika dari kelompok 7 dengan beranggotakan Violeta Renata Nur Setia, 2 Nurinda Sulistiawati, 3 Mila, 4 Sakila Eka Putri Amarani. Nah, dari pembukaan video yang tadi, bahwa kita akan menyajikan dan menganalisis tentang perusahaan yang mengalami kebangkrutan, yaitu perusahaan Kodak, sebagai salah satu tugas dari mata kuliah pengantar manajemen. Saat ini mengabadikan momen adalah hal yang mudah. Tinggal buka fitur kamera di smartphone, kamera sudah siap untuk memotret. Hasilnya pun sudah bisa dilihat atau dicetak. Itulah kehebatan teknologi kamera digital. Tentu saja, kita tidak asing dengan kamera Kodak. Eastman Kodak Company merupakan sebuah perusahaan multinasional yang berbasis di Rochester, New York. Didirikan oleh George Eastman dan Henry Strong pada tahun 1892. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam produk kamera, fotografi, pencetak, dan lain-lain. Selama abad ke-20, Kodak memegang peranan yang dominan dan menjadi pioner dalam perkembangan fotografi film. Bahkan pada tahun 1976, menguasai 90% market di Amerika Serikat. Saat itu Kodak terkenal dengan tagline-nya, yaitu Kodak Moment. Perlahan namun pasti teknologi terus berkembang. Perusahaan-perusahaan kamera di Asia seperti Casio, Nikon, dan Canon melihat bahwa peluang pasar kamera digital sedikit demi sedikit terus meningkat. Akhirnya, ketika dunia memasuki era kamera digital, Kodak kelabakan oleh terjang rivalnya tersebut. Memasuki abad ke-21, perusahaan ini mulai mengalami kemunduran dan pada 19 Januari 2012, perusahaan ini resmi mengajukan permohonan mendapat perlindungan kepailitan. Ini berawal sejak diketemukannya teknologi digital fotografi. Fotografi film mulai ditinggalkan dan berdampak terhadap merosotnya kinerja Kodak. Banyaknya perusahaan besar dan legendaris ini pasti membuat kamu bertanya-tanya. Perusahaan besar dan sudah melegenda saja ternyata tidak luput dari ancaman kebangkrutan. Lalu, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Yuk kita kulik seputar penyebab kebangkrutan perusahaan ini. Secara umum, kegagalan bisnis dapat disebabkan oleh dua faktor utama yang mendasarinya. Pertama adalah faktor internal atau kegagalan yang disebabkan oleh faktor-faktor dari perusahaan itu sendiri. Kedua adalah faktor eksternal, di mana penyebab kegagalan berasal dari luar perusahaan yang berkaitan langsung dengan perusahaan atau bahkan lingkungan secara global. Pertama, faktor internal, yaitu 1. Manajemen yang tidak efisien. Pada khusus perusahaan Kodak cenderung mengeluarkan biaya yang besar, sementara pendapatan perusahaan tidak memadai, sehingga akan mengakibatkan kerugian terus-menerus. Kedua, ketertinggalan teknologi dan inovasi. Kamera digital generasi pertama Kodak diminati karena miskin inovasi. Perkembangan media penyimpanan tidak diikuti oleh Kodak. Yang kedua, faktor eksternal. 1. Persoalan legalitas atau hukum pesaing. Masalah hukum bisa sangat mahal dan bisa mengakibatkan penutupan bisnis paksa atau bahkan kebangkrutan. Hal ini wajar saja, mengingat bisnis memiliki resiko di berbagai sisi. Selain biaya pengadilan sendiri,
pertarungan hukum bisa memiliki dampak yang awet. 2. Kompetisi bisnis yang semakin ketat. Perusahaan-perusahaan kamera di Asia seperti Casio, Nikon, dan Canon melihat bahwa peluang pasar kamera digital sedikit demi sedikit terus meningkat. Namun, ini tidak disadari oleh perusahaan Kodak tersebut. 3. Ketidakstabilan perekonomian global. Kondisi perekonomian secara global turut mempengaruhi kehidupan sebuah perusahaan. Namun, Kodak tidak mengantisipasi secara responsif permasalahan tersebut. 4. Kegagalan mengantisipasi perubahan. Kodak bangkrut karena ketidaksiapan perusahaan dalam mengantisipasi tren perkembangan teknologi. Kodak terlambat membaca peluang bisnis di segmen kamera digital, bahkan tidak menangkap peluang emas dengan kebesaran nama yang dimilikinya untuk meraih pasar yang lebih luas. Jadi, kita ambil kesimpulan bahwa perusahaan mengalami kebangkrutan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, itulah yang menyebabkan perusahaan sebesar Kodak mengalami kebangkrutan. Sekian penyajian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.